Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati Ramadan pertama kita. Satu rahmat yang paling berkah, karena kita hari ini telah masuk pada Ramadan yang pertama. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang kita inginkan dan telah mengabulkan apa yang kita ingin dan kita doakan setiap hari. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau, sehingga kita dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, panduan yang diperjuangkan oleh Nabi kita, hari ini kita bisa menikmati Ramadan dengan baik. Tahu tentang tata cara hidup di dunia, tahu tentang bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sobat muda violet yang berbahagia, pagi ini kita akan melanjutkan tafsir algoritma kita, di mana kita akan belajar tentang strategi menikmati Ramadan yang bahagia. Ramadan yang bahagia itu gimana caranya agar 30 hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan benar-benar Ramadan. Contoh, banyak orang yang gagal dalam Ramadan. Banyak orang yang tidak bisa berjalan dengan Ramadan. Biasa saja. Padahal Ramadan kali ini ada wabah corona yang telah merenggut banyak orang, sehingga membuat dia tidak bisa menikmati Ramadan. Ini menjadi satu kesedihan tersendiri oleh kita, karena Ramadan itu tidak bisa dirasakan. Tidak bisa dirasakan karena dia telah kembali kepada Allah. Dan kita doakan mereka yang terkena wabah COVID-19 dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mari kita memberikan Al-Fatihah kepada mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat muda violet yang hebat, pagi ini kita akan melanjutkan membahas ayat-ayat Allah dengan menggunakan konsep milenial, tafsir algoritma berbasis Al-Quran. Strategi menikmati Ramadan bahagia. Sebagaimana yang saya katakan tadi, banyak di antara kita yang hari ini berRamadan biasa saja, tidak mendapatkan apa-apa karena tidak punya persiapan. Maka oleh karena itu, saya membagi Ramadan itu menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum Ramadan yang udah kita lalui kemarin. Adanya warming up, pemanasan. Kemudian hari pertempuran, dan yang terakhir adalah hari di mana hari-hari untuk mengejar itku minan nar. Pertanyaannya, apakah kita semuanya, sahabat muda, sahabatku, sudah menjalani hari-hari pemanasan? Saya yakin sudah. Kalau belum, ini masih ada kesempatan. Apa saja isi daripada hari-hari persiapan menuju Ramadan? Yang pertama adalah mempersiapkan pikiran yang sehat, mempersiapkan jiwa yang sehat,
dan mempersiapkan perbuatan yang sehat. Pikiran diisi dengan motivasi-motivasi keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi yang diisi itu adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Dibaca sakafah, pengetahuan-pengetahuan tentang fikriyah itu dijalani. Jadi baca buku panduan keutamaan bulan suci Ramadan. Itu diusahakan selalu dilakukan agar bacaan-bacaan itu akan mempengaruhi daripada pikiran kita. Sehingga yang lahir adalah terjadi jiwa kita ini berubah menjadi lebih baik. Punya semangat. Semangat untuk berubah. Yang kedua adalah melakukan persiapan fisik, di mana kita punya olahraga rutin, olahraga sederhana untuk melatih kebugaran kita. Itu dilakukan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan belum, maka mulai hari ini kita membuat strateginya. Bagaimana menikmati Ramadan dan bahagia. Jadi tadi apa? Baca buku, pengetahuan tentang Ramadan, hukum-hukumnya kita tahu, sehingga aturan main bulan suci Ramadan ini bisa kita dapatkan dengan baik. Yang kedua apa tadi? Melakukan aktivitas olahraga yang teratur. Dan yang ketiga adalah membuat strategi. Strategi 10 hari pertama apa, 10 hari kedua apa, dan 10 hari ketiga apa. Itu harus juga jelas. Makanya hari ini saya memulainya dengan strategi menikmati Ramadan bahagia. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan itu dengan baik. Kita lanjutkan. Itu tadi pra. Nah, selanjutnya bagaimana menghadapi hari pertempuran itu? Nah, untuk menghadapi hari pertempuran ini, hari pertama, langkah terbaik kita adalah membagi 3 fase. Fase 10 hari pertama, apa yang akan kita lakukan? Fase 10 hari kedua, apa yang akan kita lakukan? Dan fase 10 hari ketiga, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beruntung. Artinya ada apa di sini? Allah ingin menyampaikan orang yang sukses berpuasa itu adalah mereka yang punya perencanaan yang matang mendapatkan bonus-bonus Ramadan. Apalagi Ramadan ini kita mulai dari hari berkah, Yaumul Jum'ah, keberkahan yang luar biasa. Baik, kita sekarang akan mulai mengatur strategi itu. Strategi menikmati Ramadan bahagia. Yang pertama apa tadi? Kita membuat perencanaan. Dipilah jadi 3 fase. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Ulang ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga. Setiap fase ini ada perlakuannya. Nah, fase hari pertama sampai dengan hari ke-10, apa yang kita lakukan? Yang pertama itu kita membuat dulu perencanaan tentang sholat wajib kita. Sehari semalam 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perencanaan sholat wajib dulu ini. Bagaimana kita berkomitmen selama 30 hari sholat wajib kita itu tepat waktu. Itu standar. Yang bagus itu bagaimana? Dia bisa 15 menit sebelum sholat sudah berada di tempat sholat.
Bagaimana kalau kita tidak bisa mendatangi masjid karena dalam wabah corona? Anda bisa membangun sholat jamaah di rumah. Nggak bisa juga, ya sendirian, tak apa-apa. Tapi kita punya spare. 15 menit sebelum sholat, kita sudah ada di depan sajadah kita. Nah, itu punya strategi tersendiri itu. 15 menit. Jadi apa tadi yang pertama? Merapikan dulu sholat fardunya. 15 menit sebelum sholat tuh, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sholat sunat, itu komponennya. Sholat sunat, wudu, kemudian kita masuki dengan zikir, zikrullah, istighfar. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar. Karena sering sekali kita sholat lupa istighfar. Istighfarnya. Karena istighfar ini adalah warming up menuju sholat kita. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu dia, istighfar. Coba saja sobat muda pecinta Al-Quran melakukan itu 15 menit sebelum sholat. Setelah itu dimasukkan. Yang kedua adalah untuk mengisi 15 menit ini kita isi dengan tilawatil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita isi dengan tilawatil Quran 15 menit sebelum sholat, dan lalu pada sholat wajib, lalu 15 menit selepas sholat. Itu yang pertama. Jadi kita strategi Ramadan ini betul-betul menjaga terlebih dahulu potensi daripada sholat wajib kita nih, sehingga kita mendapatkannya. Kalau kita sudah mendapatkan itu dan sudah punya strateginya, kita akan merasakan itu bertambahnya keimanan kita. 15 menit sebelum sholat, kemudian sholat fardu 15 menit setelah sholat. Dihitung potensinya sekitar 40 menit lah. Jadi hendaknya kita memperbaiki terlebih dahulu dalam urusan sholat fardu ini. Sholat fardu ini kita perbaiki 10 menit sholat, 15 menit. Jadi total sekitar 40 menit. 40 menit kali 5 berarti sekitar 200 menit. Itu waktu untuk sholat. Sehingga kita bisa merasakan ada perubahan di dalam sholat kita. Jadi perencanaan sholat fardu. Yang kedua, perencanaan terhadap tilawatil Quran kita. Kita mau berapa kali khatam. Itu ada sama kita. Kalau Anda mau 10 kali, maka berarti 3 hari sekali khatam. Berarti 10 juz, 10 juz, 10 juz. Kalau Anda mau 3 kali, maka 10 hari sekali khatam. Dapat 3 kali. Kalau Anda mau 1 kali, maka 1 juz per hari. Itu ada pilihan sama kita. Nah, ini kita buat perencanaannya. Kita mau Ramadan apa? Ramadan yang super, Ramadan yang biasa saja, atau bulan Ramadan yang menengah. Ini dibuat perencanaannya. Dan insya Allah kita akan berbagi pola-pola ini. Jangan lupa komentar dan pertanyaan. Itu akan menjadi bahan saya untuk membimbing seluruh pecinta Al-Quran yang ada di seluruh Indonesia. Apa yang kedua? Perencanaan terhadap tilawatil Quran kita. Yang ketiga adalah perencanaan terhadap sholat-sholat sunnah kita.
terutama tarawih yang tidak ada di bulan lain kecuali bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada bolong tarawih. Mau 21, mau 11, itu ada di Anda. Pilih. Nah, ini juga harus ada perencanaannya. Jadi segala sesuatu kalau direncanakan maka hasilnya akan jauh lebih baik. Yang ketiga, yang keempat. Tadi yang pertama perencanaan sholat wajib. Yang kedua perencanaan tilawatil Quran. Yang ketiga perencanaan yang benar terhadap sholat sunat kita. Yang keempat, perencanaan aktivitas pekerjaan kita. Kalau sederhananya saya membagi aktivitas manusia itu dua. Ada aktivitas ibadah, ada aktivitas kerja yang bernilai ibadah. Kalau bahasa ITV itu 4T, 4K. 4T itu tahsin, tahfiz, tadabbur, tarjim. 4K itu keterampilan. Jadi kita juga harus bicara tentang keterampilan kerja-kerja kita. Ini juga harus dibuat perencanaan agar kita tidak lelah dalam menghadapi Ramadan ini. Sudah berapa itu? Yang keempat. Dan yang kelima sekarang. Yang kelima adalah adanya waktu kita untuk menambah thaqafah fikriyah kita, pengetahuan pikiran kita. Ini juga harus kita berikan nih porsinya. Pengetahuan tentang keutamaan Ramadan itu terlalu dibaca. Pengetahuan tentang keutamaan Al-Quran itu selalu dibaca. Pengetahuan tentang keutamaan beribadah, zikir misalnya, keutamaan sholat sunat, pengetahuan tentang sirah Nabi, kemudian pengetahuan tentang keahlian di dunia, belajar teknologi, belajar usaha. Jangan sampai bulan Ramadan nggak usaha, bangun usaha. Kita buat bangun usaha. Belajar seni, belajar budaya, belajar politik. Itu juga harus ada. Jadi kalau kita pada 10 hari pertama ini punya perencanaan, maka Ramadan kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beruntung. Nah, keberuntung inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang dia punya perencanaan dalam beraktivitas dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Semua yang terjadi ini semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sobat muda pencinta Al-Qur'an yang mulia, sudah mulai terasa? Wah, ternyata Ramadan itu ada perencanaannya. Iya, banyak orang yang nggak punya perencanaan, maka dia tidak punya keberhasilan. Lalu apa kaitannya dengan tafsir algoritma? Tafsir algoritma ini, ilmu dasarnya adalah kita akan mempelajari coding-coding, kode-kode untuk memudahkan kita dalam melakukan aktivitas keseharian kita. Ini metode saja. Bagaimana saya mencoba mentadaburi Al-Quran, lalu memilah-milah dalam kuadran-kuadran, sehingga kita tuh bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diterjemahkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kode-kode itu kita akan mulai belajar dari saat ini. Yang pertama, mengenal Allah itu kita melakukan kodenya itu kode 1, angka 1. Angka 1. Jadi Allah itu ahad. Allah 1, nggak boleh 2. Qul huwallahu ahad. Sehingga kalau udah belajar coding ini, biasanya saya melihat hasil riset saya dan analisa saya serta penerapan di lapangan, orang lebih mudah dalam beragama. Dan ini sudah kita uji bukan 1 hari, sobat muda pecinta Quran. Ini sudah dilakukan lebih dari 15 tahun. Dan 3 tahun ini saya menelitinya di Jakarta. Makanya sekarang kita ini membuat online agar semua masyarakat kita ajak bersama-sama untuk lebih memudahkan dalam memahamkan diri hidup di dunia dan hidup di akhirat. Yang saya sebut generasi eksponensial atau exponential generation.
Karena ini langkah terbaik yang akan kita lakukan untuk menuju 1000 kampung Quran dengan menghasilkan 1 juta penghafal Al-Quran yang produktif, berkarakter, berani, sehat, kaya, bahagia. Jadi kita hari ini saya masih ngasih tentang gambarannya saja. Jadi coding 1 itu angka Tuhan, simbol 1 pada Allah, apapun untuk Allah, nggak boleh ada yang lain. Di ma'rifatullah kita harus kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1. Yang kedua, coding 2, kode 2. Nah, itu dimiliki oleh manusia. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Manusia itu punya sakit, punya sehat. Manusia itu punya baik, punya buruk. Manusia itu punya benar dan punya juga kesalahan. Itu manusia. Jadi nggak boleh sombong. Nah, jadi kumpulan ini saya buat dalam satu asosiasi yang disebut dengan angka 2. Apa-apa saja karakter manusia nanti kita akan bahas lebih dalam. Itu yang disebut dengan mengalgoritmakan pola pikir, jiwa dan perbuatan. Dan yang ketiga adalah coding 4. Tadi makanya 1, 2, 4. Nah, selama ini orang bertanya, Abi itu apa tuh 1, 2, 4? Nah, sekarang udah mulai saya buka di publik. Karena kita udah lihat banyak orang yang mengikuti pola ini, anak-anak muda ya khususnya, dia punya perubahan yang sangat drastis. Kalau ingin lebih dalam, silakan masuk di Pusat Tahfizul Quran Berkarakter RTV Indonesia. Anda sekolah di situ, sekolah tahfiz berbasis karakter. Jadwalnya 2 tahun. Biasanya yang udah ikut 2 tahun nggak mau pulang lagi. Dia ingin hidup bersama Al-Quran. Itu banyak sekali. Tapi sudah kita tutup di angkatan 3. Sekarang sekolahnya berubah namanya. Namanya RTV School. Sekolah karakter berbasis Al-Quran. Gitu. Makanya nanti Bapak Ibu yang punya anak umur 16, 17, 18 tamatan SMP ya, menuju SMA, itu bagus sekali dikasih ke RTV. Dan kita akan didik, akan latih anak Bapak Ibu dengan berbagai macam pengetahuan. Ada pengetahuan Al-Quran. Nah insya Allah mereka rata-rata jebolan sini insya Allah 30 juz. Tapi yang mahal itu dia juga punya soft skill dan life skill. Life skillnya itu belajar namanya Quranpreneur. Bagaimana menjadi pengusaha berbasis Quran. Apalagi Quran Media. Belajar bersama Al-Quran untuk pelatihan-pelatihan media. Apalagi kan namanya anak milenial, generasi Z, dia harus belajar ilmu itu. Kemudian ada Quran Leader. Belajar menjadi pemimpin. Kemudian ada lagi apa? Quran Teacher. Nah, belajar jadi guru. Kemudian ada apa lagi? Quran Working. Bagaimana dia bekerja dengan Al-Quran. Memang RTV itu fokusnya Al-Quran. Dan biasanya kalau mereka sudah belajar di sini, pada tahun kedua itu mereka sudah berpenghasilan. Nah itu bedanya. Jarang ada tempat belajar biasanya bayar di awal, lalu di akhir tak punya apa-apa. Di RTV tidak. Tahun kedua dia udah punya penghasilan 500 sampai 1 juta. Tidak perlu lagi dikirim oleh orang tua. Karena kenapa? Dia sudah diberikan ilmu-ilmu, life skill dan soft skill. Silakan nanti mendaftar RTV School, sekolah karakter berbasis Al-Quran. Dia akan belajar nanti ilmu-ilmu tentang algoritma. Ini memang kita membuat Quran milenial atau disebut juga dengan Quran peradaban. Aktivitasnya mulai jam 2 malam dini hari dan selesai pada pukul 20 waktu Indonesia bahagian barat. Jadi sekitar 20 jam. Begitu saja hidupnya. Makanya sobat muda pecinta Al-Quran, kita harus belajar tuh tentang asosiasi angka 1, asosiasi angka 2 dan asosiasi angka 4. Kalau begitu angka 4 itu apa? Angka 4 itu saya menamakannya adalah lingkungan. Bagaimana para pecinta Al-Quran ini peduli dengan lingkungan. Karena banyak penghafal Al-Quran, kadang-kadang dia ketakutan sendiri dalam melakukan aktivitas peduli lingkungan.
Bahasa lainnya adalah kita harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk mencintai Al-Quran dengan berbagai macam aktivitas. Ada aktivitas sosial, ada aktivitas pendidikan, dan ada aktivitas kemanusiaan. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi itu 1, 2, 4. Kembali ke cerita kita tadi. Sobat muda pecinta Al-Quran. Jadi 10 hari pertama itu kita harus mengisinya dengan perencanaan yang udah kita sepakati. Ada 5 tadi. Ini dihafal. Dia ada kaitannya dengan 1, 2, 4. Kalau sudah punya perencanaan yang tepat, maka langkah yang kedua adalah kita mengaktualisasikan perencanaan itu. Dan kalau kita punya perencanaan, biasanya pikiran, jiwa, dan perbuatan kita sudah mulai berubah. Yang jadi masalah itu adalah kadangkala ketika kita punya perencanaan tapi malas merealisasikan perencanaan. Ya itu memang masalahnya. Makanya perlu ada belajar coding 1, 2, 4 itu yang kita akan berikan insya Allah besok Sabtu kalau Allah izinkan dan memanjangkan umur kita. Saya akan mengajarkan pecinta Al-Quran bagaimana rumusan-rumusan tersebut. Jadi kalau kita punya perencanaan yang bagus, kita memasuki kuadran yang kedua, yaitu punya aktualisasi dari perencanaan itu. Itu memang berat. Tapi tidak berat bagi mereka yang sudah belajar ilmu algoritma. Kemudian sudah punya aktualisasi, maka perlu adanya evaluasi. Makanya malam hari sebelum tidur kita melakukan muhasabah diri. Kalau bahasa agamanya, muhasabah ini penting sekali. Jadi dengan adanya muhasabah, kita bisa memberikan skor terhadap aktivitas kita pada Ramadan pertama kita. Gitu dia. Nah, skor inilah yang kemudian akan mempengaruhi pikiran, jiwa, dan perbuatan kita. Kalau di sini nih, di tempat pusat pelatihan kita membuat ada 3 skor. Ada diasosiasikan dengan warna ungu, karena ini memang asal muasalnya RKV ini kan Rumah Quran Violet. Ada ungu, ada skor kedua menengah hijau, dan skor paling rendah itu namanya putih, ungu, hijau, putih. Sehingga kita bisa memuhasabai diri. Nah, nanti juga di sini saya akan menggambarkan kepada kita, melatih Anda selama Ramadan dengan ilmu-ilmu kekinian dalam pengembangan diri kita. Jadi nanti kita buat rapornya itu. Nanti kita akan bisa lihat al-iman yazid wa yanqus. Bagaimana dikatakan iman yang kus, bagaimana dikatakan iman yang yazid. Sehingga grafik keimanan kita di bulan Ramadan itu berada pada grafik yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan adalah bulan pelatihan, pendidikan. Kita melatih sehingga kita nanti bisa dibebaskan dari api neraka. Karena kan sering sekali nih di akhir Ramadan ini orang malah lari dari pembebasan api neraka. Nah, ini jangan. Wabah corona ini telah melatih kita, terseleksi dengan sendirinya siapa yang berhak untuk menikmati Ramadan. Sobat muda pecinta Al-Quran, inilah beberapa strategi awal. Makanya besok sekitar pukul 6 kita akan melanjutkan pelajaran kita jam 6 insya Allah. Ini teman-teman dari tim kru studio sedang memperbaiki terus, baik itu kapasitas suara, kamera, sehingga seluruh pecinta Al-Quran RKV Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, bahkan luar negeri, ya, juga bagi teman-teman yang ada di Kota Penang, yang ada di Singapura, ya, jaringan-jaringan RKV di Penang, Singapura, Kuala Lumpur, juga yang di Turki. Ya, yang rencananya kemarin kita mau pergi karena kita ingin patuh sama pemerintah, dan pemerintah mengatakan jangan keluar luar negeri, yang udah ambil mau terbang ternyata tidak bisa terbang. Nah, sekarang nggak usah khawatir, kita bisa berkomunikasi di Instagram RKV Indonesia untuk sama-sama belajar pengembangan diri berbasis algoritma. Ini sebuah metode baru yang saya dapatkan ketika
interaksi dengan Al-Quran itu terus kita gali. Karena bagi saya, Al-Quran itu adalah inspirasi. Al-Quran itu adalah imajinasi. Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kita menuju masa depan kita. Coba aja Anda berinteraksi dengan Al-Quran lebih mendalam. Anda menemukan banyak sekali keajaiban-keajaiban Al-Quranul Karim. Insya Allah besok kita akan mulai membahas dulu ini simbol-simbol itu, coding-codingnya, coding 1, coding 2, dan coding 4. Selamat menikmati bulan suci Ramadan, selamat berkarya, selamat bekerja, tetap semangat, Indonesia berani, Ramadan bahagia, COVID-19 pasti berakhir. Pada Allah saya menampun, kebenaran dari Allah, kesalahan itu dari diri saya sendiri sebagai hamba yang dhaif. Jangan lupa besok jam 6 sampai dengan jam 7 kita akan bahas lebih dalam, dan saya akan memandu Anda untuk menikmati Ramadan kali ini benar-benar sukses insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.